Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Pada saat ini di Danau Naga di luar kota Iblis Langit, ada sejumlah besar prajurit iblis yang menjaga Danau Naga sepanjang tahun. Ada juga banyak ahli tersembunyi dari ibu kota yang menghabiskan waktu untuk berkultivasi di sini. Tidak peduli seberapa besar suatu peristiwa terjadi, jika itu tidak menargetkan Danau Naga, mereka tidak akan muncul. Berkat energi spiritual iblis yang kuat di sini, bahkan pembalasan dewa 10 tahun yang lalu tidak menyebabkan kerusakan apapun di sini. Air di Danau Naga dipenuhi dengan energi spiritual iblis. Ada dunia lain di dasar danau. Layar energi spiritual iblis menghalangi jalan menuju gua bawah tanah. Ada sebuah patung di dalam gua bawah tanah. Patung ini berwarna hitam pekat dan tampak persis sama seperti iblis kuno. Saat ini ada cahaya iblis yang keluar dari mata patung itu. Ada kolam lain di bawah patung. Kolam ini tidak berisi banyak cairan, tetapi cairannya menjadi sangat lengket. Saat ini Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di dalam kolam. Dia masih mengenakan baju jirah, tetapi matanya tertutup. Pria besar yang tampak seperti Ling Tianho itu duduk di depan Wang Lin. Dia sepenuhnya terbungkus dalam kristal ungu dan erosi di tubuhnya perlahan-lahan mulai pulih. Untayan cahaya iblis keluar dari patung itu dan memasuki tubuh Wang Lin. Setiap kali cahaya iblis memasuki tubuh Wang Lin, tubuhnya langsung gemetar. Adapun iblis di dalam jiwa asalnya telah ditekan dengan bantuan iblis kuno. Saat ini jiwa iblis ini sedang koma. Tujuan Wang Lin bukan hanya untuk menekannya, tetapi juga melahapnya. Dia akan melahap iblis yang tersebar ini untuk membantu meningkatkan kultivasinya sendiri. Namun, iblis yang tersebar ini terlalu besar dan bukan sesuatu yang bisa dengan mudah ditelannya. Wang Lin telah duduk di dalam kolam ini selama beberapa bulan sambil perlahan melahapnya. Tetapi, dia masih belum berhasil melahapnya sepenuhnya. Meskipun demikian, Wang Lin terus menciptakan pembatasan yang tak terhitung jumlahnya dan menempatkannya pada iblis. Setelah beberapa bulan ini, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya telah ditempatkan pada iblis. Selain itu, dengan bantuan iblis kuno, Wang Lin mampu meninggalkan jejak pada jiwa iblis yang tersebar. Namun, iblis yang tersebar itu terlalu kuat, jadi jejaknya sangatlah lemah. Hanya dengan berjalannya waktu, Wang Lin dapat terus mengukir jejak pada iblis itu hingga dia dapat mengendalikannya sepenuhnya. Pada hari ini, Wang Lin membuka matanya. Terlihat ada kilatan cahaya iblis di matanya. Dengan kultivasiku saat ini, aku tidak mampu melahap iblis ini. Aku hanya bisa terus mengukir jejak pada jiwa iblis dan suatu hari nanti, aku akan mampu mengendalikannya. Jika saatnya tiba, daripada melahap iblis ini, pilihan lain adalah memurnikannya menjadi jiwa asal keduaku. Jiwa asal kedua adalah mantra unik yang dapat digunakan oleh para kultivator setelah mereka mencapai tahap ascendant. Namun ini bukanlah mantra yang dapat digunakan oleh semua orang. Alasan utamanya adalah embrio yang digunakan untuk jiwa asal kedua. Kekuatan embrio menentukan tingkat keberhasilan penciptaan jiwa asal kedua. Begitu seorang kultivator gagal menciptakan jiwa asal kedua, maka mereka akan mendapatkan serangan balik yang dahsyat. Selain itu, jiwa asal kedua menyebabkan kultivator menderita kerugian besar. Itulah sebabnya sebagian besar kultivator ascendant masih memilih untuk tidak memurnikan jiwa asal kedua. Tak satu pun kultivator ascendant yang pernah ditemui Wang Lin memiliki jiwa asal kedua, dan sangat sedikit kultivator di atas ascendant yang pernah ditemuinya memilikinya.
Setelah terdiam beberapa saat, Wang Lin berpikir di dalam benaknya. Ini adalah salah satu iblis yang tersebar dari iblis kuno. Hampir tidak ada embrio lain yang lebih cocok untuk menciptakan jiwa asal kedua. Aku 100% yakin bisa berhasil menciptakan jiwa asal kedua dengan ini. Saat ini jiwa dan tubuh asalku telah sepenuhnya menyatu, sehingga memperkuat kultivasi ascendenku. Sekarang tidak ada lagi bahaya. Ada beberapa hal yang harus segera kulakukan. Aku harus mendapatkan sisa-sisa energi pedang yang dibuat Ling Tianho. Sungguh sia-sia jika mereka berada di tangan murid-muridnya yang sampah. Mata Wang Lin tampak berbinar dan dia berdiri di dalam kolam. Baju cirahnya membuatnya tampak seperti Jenderal Iblis. Ditambah dengan rambutnya yang hitam panjang dan terurai, memberinya kesan seperti iblis. Setelah menyentuh baju cirahnya, ada sedikit kegembiraan di mata Wang Lin. Baju cirah ini sangat kuat. Ada lapisan tebal energi iblis yang keluar dari baju cirah itu. Namun sangat disayangkan, Wang Lin tidak dapat menyerapnya. Meskipun demikian, jika aku menggunakan jari iblis dengan baju cirah ini, maka aku yakin itu akan jauh lebih kuat daripada sungai dunia bawahku. Tingkat kultivasiku tidak cukup tinggi untuk membuat baju cirah ini mengakui aku sebagai tuannya. Jadi aku hanya dapat menggunakan beberapa kemampuannya. Namun begitu aku memurnikan iblis yang tersebar menjadi jiwa asal keduaku, aku akan dapat menggunakan kekuatan penuh dari baju cirah ini. Wang Lin segera menyentuh baju cirah sebelum mengeluarkan gelang dari tasnya. Saat gelang ini muncul, itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melilit lengan Wang Lin dan mengambil bentuk. Apakah kamu akan pergi? Suara iblis kuno datang dari patung itu. Wang Lin segera berbalik. Dia menggenggam kedua tangannya ke arah patung dan berkata, "Senior iblis kuno telah menolongku 3 kali. Aku akan mengingatnya di dalam hatiku. Kali ini aku akan memenuhi perjanjian sebelumnya. Namun sebelum ini, ada beberapa hal yang perlu kuurus dan aku membutuhkan bantuan senior." Sang iblis kuno merenung sejenak sebelum perlahan bertanya, "Apa yang bisa kubantu?" Wang Lin merenung sejenak sebelum menepuk tas penyimpanannya. Dia mengeluarkan pagoda yang diberikan Zhou Yi kepadanya saat itu. "Aku ingin mencari roh pedang. Menara ini memiliki kekuatan jiwanya. Aku meminta bantuan senior iblis kuno untuk menemukannya." Iblis kuno segera menyebarkan kekuatan jiwanya dan berkata dengan nada tak berdaya, "Tidak ada kehadiran roh pedang ini di negeri iblis langitku. Mengenai tempat lain, aku tidak tahu. Negeri roh iblis terlalu besar untuk kucari. Jika kamu dapat membantuku mengambil salah satu iblis kuno, aku akan dapat merapal mantra pencarian jarak jauh setelah aku menyerapnya. Saat ini mustahil bagiku untuk melakukannya. Jika kamu memiliki menara iblis kuno, kamu juga dapat menyebarkan kekuatan jiwamu." Wang Lin menarik pagodanya dan segera mengangguk. Kemudian dia menunjuk ke arah pria besar yang dikelilingi oleh kristal ungu dan berkata dengan perlahan, "Aku menginginkan orang ini." Kali ini iblis kuno berpikir lebih lama lalu berkata, "Baiklah, aku akan memberikannya kepadamu. Tetapi kamu harus memberikan iblis kuno lainnya untukku dalam waktu 100 tahun. Mata Wang Lin berbinar mendengarnya dan dia mengangguk perlahan. "Aku ingin memasuki warisan iblis kuno dan memahami alam misterius itu. Kemudian menggunakannya untuk menyempurnakan mantraku." "Oke, masalah ini tidak sulit. Tetapi aku telah membantumu berkali-kali dan memenuhi janjiku kepadamu. Di sisi lain, kamu belum melakukan apapun. Jadi kita bisa membicarakan hal ini setelah kamu mengambil iblis kuno lainnya." Mendengar tanggapannya, Wang Lin segera tersenyum tipis. "Baiklah,
Tapi akan sangat sulit bagiku untuk melakukan ini hanya dengan mengandalkan diriku sendiri. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah utusanku. Identitasmu sekarang berada di atas Kaisar Iblis. Negara Iblis Langitku secara resmi akan memulai perang dengan negara Iblis Api sebagai cara untuk membantumu. Begitu kamu mencapai mata air iblis di ibu kota negara Iblis Api, jangan lupakan mantra yang telah kuberikan kepadamu. Wang Lin segera menggenggam kedua tangannya dan meraih pria besar yang dikelilingi oleh kristal ungu. Dia kemudian melangkah dan langsung meninggalkan Danau Naga. Dalam sekejap, dia telah menghilang tanpa jejak. Alasan dia meminta iblis kuno untuk mencari Joey dan mengizinkannya masuk ke dalam warisan adalah karena iblis kuno telah melakukan banyak hal untuknya. Jika dia bersikap seolah-olah tidak memiliki keinginan lagi untuk dipenuhi, maka iblis kuno mungkin akan meragukan ketulusannya. Kedua permintaan ini memang merupakan hal-hal yang dia inginkan dari iblis kuno dan bukan sekedar hal-hal yang dia gunakan untuk mengulur waktu. Namun dengan cara ini, iblis kuno akan menjadi lebih sabar. Saat ini, Wang Lin muncul di kehampaan 5.000 km dari kota Iblis Langit. Dia melihat kristal di tangannya sebelum memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Orang ini pasti ada hubungannya dengan pedang suci Ling Tianho. Mungkin dia akan berguna bagiku di masa depan. Mata Wang Lin menunjukkan ekspresi sedang berpikir. Dia kemudian melangkah maju sekali lagi dan menggunakan mantra teleportasi yang lebih hebat. Wang Lin terus berteleportasi. Sasarannya adalah tempat Jisoo tewas. Dia tidak mau membiarkan energi pedangnya begitu saja. Jadi dia harus memeriksanya. Bagaimanapun, energi pedang Ling Tianho terlalu berharga. Mantra teleportasi yang lebih hebat adalah mantra yang sangat kuat. Setelah mengucapkannya beberapa kali, Wang Lin memasuki negara Iblis Api. Pada saat itu, Jisoo telah meninggal di hutan dan sebagian besar tanaman di sana telah layu. Ada puing-puing dan mayat-mayat yang membusuk di mana-mana. Bagaimanapun, itu sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Namun, mayat Jisoo masih ada di sini. Ada cahaya keemasan samar yang keluar dari mayatnya dan ada banyak sekali hewan dan burung di sekitarnya. Awalnya mereka datang ke sini untuk memakan mayat-mayat itu, tetapi begitu mereka mendekati mayat Jisoo, mereka langsung mati. Pada hari ini, seberkas cahaya biru datang dari kejauhan. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah biru. Setelah dia menyebarkan kekuatan jiwanya, dia menemukan mayat Jisoo di tanah. Kemudian dia segera turun dan tiba 100 kaki dari mayat Jisoo. Inilah tempatnya. Seperti yang kuduga, orang ini pasti memiliki harta karun di tubuhnya. Kalau tidak, maka tidak mungkin energi pedang semacam ini bisa dilepaskan. Mata pria parubaya itu dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menatap mayatnya. Jisoo meninggal di lokasi yang sangat terpencil. Jika tidak dicari dengan seksama, maka akan sangat sulit untuk menemukan mayatnya. Metode kultivasi pria parubaya ini memungkinkannya menguasai burung dan binatang buas lainnya. Meskipun kekuatan jiwanya tidak kuat, namun saat dia berkultivasi, burung yang dimilikinya menemukan mayat Jisoo. Orang tersebut terkejut dan langsung menyadari ada yang tidak beres. Kemudian dia memutuskan mencari mayat Jisoo. Dia menatap tubuh Jisoo dan menarik napasnya dalam-dalam. Kemudian dia menepuk tasnya dan sejumlah besar kumbang hitam keluar. Mereka segera terbang menuju mayat. Namun saat kumbang hitam ini berada dalam jarak 100 kaki dari mayat, tubuhnya langsung memancarkan cahaya keemasan. Setelah kilatan cahaya keemasan, semua kumbang hitam itu musnah. Pria parubaya itu tidak terkejut dan malah senang. Dia menatap tubuh Jisoo dan bergumam pada dirinya sendiri. Pasti ada harta karun di sini.
Dia menarik napasnya dalam-dalam, tetapi saat dia hendak melanjutkan merapal mantra, sebuah dengusan dingin terdengar dari belakangnya. Pria itu terkejut. Tiba-tiba dia menoleh dan melambaikan tangan kanannya. Sejumlah besar awan hitam terbang keluar dari lengan bajunya. Awan-awan ini sebenarnya adalah serangga seukuran beras yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian awan hitam itu menerkam orang di belakangnya. Memanfaatkan kesempatan ini, lelaki itu mundur beberapa langkah dan melihat sekilas, tetapi kemudian dia segera menghirup udara dingin. Dia melihat ada seseorang yang mengenakan baju besi hitam berdiri di sana, dan dia dikelilingi oleh gelombang energi iblis yang mengerikan. Serangga yang dia lemparkan langsung mati setelah mendekati sosok ini. Ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian dia menggenggam tangannya dan bertanya, "Mengapa teman ini menghalangiku untuk mengambil tubuh adik juniorku?" "Adik juniormu?" Orang yang memakai baju besi itu adalah Wang Lin. Setelah dia tiba melalui teleportasi, dia melihat orang ini dipenuhi dengan kegembiraan saat melihat tubuh Jisoo. "Tentu saja dia adalah adik juniorku. Kami adalah murid dari sekte Heiyun. Orang ini bernama Joku dan namaku Tong Yun. Kami berdua datang ke tanah roh iblis bersama-sama. Sebulan yang lalu, saudara Zhou dan aku berpisah. Aku tidak menyangka dia akan terbunuh. Jika bukan karena saudara junior membawa benda pelacak dari sekte yang mengeluarkan cahaya keemasan, aku tidak akan bisa menemukannya hari ini." Tong Yun berbicara perlahan dan sikapnya menunjukkan kesedihan. Reaksi Tong Yun ini sangat cepat, bahkan ekspresinya sangat sedih saat mengatakannya. Dia tidak banyak berbicara, tetapi dia dapat dengan cepat menutupi semua kekurangan di dalam kebohongannya. Kalau orang biasa, mungkin mereka akan tertipu oleh orang ini. Wang Lin menatap Tong Yun dengan dingin sebelum mengalihkan pandangannya dan melangkah maju. Ekspresi Tong Yun sedikit berubah saat dia mundur sambil menatap Wang Lin dan berpikir di dalam hatinya, "Baju cirah yang dikenakan orang ini terlalu mengerikan. Aku juga tidak bisa melihat kultivasinya. Aku tidak tahu apakah orang ini seorang kultivator atau penduduk asli tanah roh iblis ini. Namun tidak peduli seberapa kuat kultivasinya, begitu dia memasuki 100 kaki dari mayat itu, dia pasti akan mati. Aku tidak akan membuat keributan dan aku akan membiarkannya terbunuh oleh cahaya keemasan yang dilepaskan oleh harta karun itu. Lalu aku akan menggunakan metodeku sendiri untuk mengambil harta karun itu." Pada saat itu terjadi, bahkan baju cirahnya akan menjadi milikku. Tong Yun mencibir di dalam hatinya, tetapi di permukaan dia menunjukkan bahwa dia marah. Namun dia tidak berani menghentikannya. Wang Lin melangkah maju dan memasuki jarak 100 kaki dari Jisoo. Saat dia memasuki jarak 100 kaki, ada kilatan cahaya emas dari tubuh Jisoo. Cahaya emas ini menusuk ke arah Wang Lin seperti 10.000 jarum emas. Tong Yun memperlihatkan ekspresi gembira dan sedikit bangga, namun dia langsung menghirup udara dingin dan kebanggaan di matanya tiba-tiba menghilang. Mata Wang Lin yang tersembunyi di balik helm itu memancarkan tatapan dingin. Dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan itu pun tersapu. Wang Lin sudah pernah merasakan mengambil energi pedang Ling Tianhou sekali. Sekarang dia melangkah santai dan tiba di samping Jisoo. Langkahnya yang santai sangat menakutkan di mata Tong Yun yang berada 100 kaki jauhnya. Dia menyadari bahwa ini akan menjadi buruk, jadi dia berbalik untuk melarikan diri. Namun tepat pada saat itu, dengusan dingin memasuki telinganya. Tubuh Tong Yun bergetar dan berhenti. Dia merasa bahwa jika dia bertekad untuk lari, maka dia pasti akan mati. "Kamu tidak menginginkan mayat adik juniormu?"
Wang Lin masih berjongkok namun tidak menoleh. Wajah Tong Yun berkedut dan dia segera berkata, "Jika senior menyukainya, silahkan ambil saja. Junior tidak akan mengeluh sedikit pun. Adik juniorku menjalani hidup yang sulit. Jika dia bisa berguna bagi seorang seperti senior setelah dia meninggal, itu adalah berkahnya. Junior percaya bahwa bahkan jika adik junior masih hidup, jika dia tahu senior tertarik, dia akan bunuh diri tanpa ragu-ragu. Adik juniorku adalah orang yang baik hati." Saat ini dia benar-benar ketakutan dan melontarkan serangkaian kebohongan. Wang Lin menatap mayat Jisoo, lalu tatapannya tertuju pada dahi Jisoo. Segera cahaya keemasan muncul dari antara kedua alisnya. Wang Lin memfokuskan dirinya dan dengan tegas memenggal kepala Jisoo. Kemudian dia mencengkram kepala Jisoo dan menyemburkan api asal ke dalam mulutnya. Api tak berwarna melilit kepala Jisoo dan mulai membakar serta memurnikan kepalanya. Di sisi lain, Tong Yun melihat semua ini dan hatinya bergetar sekali lagi. Dia segera berpikir dengan getir di dalam hatinya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Dia pasti seorang kultivator yang memiliki api asal. Namun dia pasti seorang kultivator yang sangat kejam dan mengolah jalan iblis. Dia bahkan tidak akan membiarkan orang mati pergi dengan tenang. Aku cukup tidak beruntung untuk menyaksikan semua ini. Kuharap orang ini tidak membunuhku untuk membungkamku. Wang Lin menatap kepala Jisoo yang sedang dimurnikannya. Matanya menyala dan dia memuntahkan lebih banyak api asal. Tak lama kemudian, kepala Jisoo menghilang dan hanya cahaya keemasan yang tersisa. Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam sambil meraih cahaya keemasan itu. Kemudian dia mendekatkannya ke mulutnya dan menelannya. Setelah melakukannya, dia mengangkat tubuh Jisoo dan menendangnya ke arah Tong Yun dan segera berkata perlahan, "Itu tubuh adik juniormu. Beri dia pemakaman yang layak." Wajah Tong Yun sangat pucat. Ada rasa takut karena baru saja lolos dari bencana saat dia dengan cepat menangkap mayat dan berkata dengan ngeri, "Iya, terima kasih senior. Terima kasih." Dia segera pergi sambil membawa mayat Jisoo di dalam pelukannya. Baru setelah puluhan kilometer jauhnya, dia menghela nafas lega dan mendapati dirinya basah oleh keringat dingin. Dia merasakan kebencian yang besar saat melihat mayat tanpa kepala di tangannya dan melemparkannya ke samping. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan awan hitam besar muncul. Awan hitam menutupi mayat itu dan dalam sekejap mata seluruh mayat termasuk tulang-tulangnya dimakan habis oleh serangganya. Semua ini salah mayat sialan ini. Aku hampir kehilangan nyawaku di sini. Meskipun tingkat kultivasi senior itu tinggi, pikirannya agak lambat. Dia benar-benar mengira orang ini adalah adik juniorku. Tong Yun meludah ke tanah dan merasakan ketakutan yang masih ada saat dia mengingat apa yang terjadi. Dia segera menoleh ke belakang sebelum meninggalkan tempat itu. Dia tidak tahu nasib apa yang akan menimpanya jika Wang Lin benar-benar mengira bahwa dia adalah kakak senior Jisoo. Setelah menelan energi pedang Ling Tianho, tubuh Wang Lin perlahan tenggelam ke dalam tanah. Dia duduk dalam posisi lotus di bawah tanah dan mulai memurnikannya dalam diam. Jika dia tidak menyempurnakannya selama jangka waktu tertentu, maka akan sangat sulit untuk menggunakan energi pedang Ling Tianho sebagai miliknya sendiri. Di dasar bumi, kekuatan jiwa Wang Lin menyebar dan menemukan bahwa ada energi pedang lain tidak jauh dari sana. Matanya menyala lalu tangannya terulur ke bawah tanah dan energi pedang di kejauhan segera mulai berjuang. Kemudian tikus besar itu berubah menjadi sebuah pedang kuno dan sederhana. Terlihat ada lambang seekor tikus hitam di pedang itu yang menatap Wang Lin dengan mata hitamnya. Pedang Jisoo. Wang Lin segera tersenyum ketika dia membunuh Jisoo. Jiwa asalnya dalam keadaan gila, jadi dia mengambil pedang itu dan membuangnya begitu saja.
Setelah memikirkannya, dia merasa sangat menyesal. Namun dia tidak hanya mendapatkan energi pedang Ling Tianho hari ini, dia juga dapat menemukan pedang Jisoo, pedang suci Ling Tianho. Jika suatu hari aku, Wang Lin, mengeluarkan semua 12 pedang, aku ingin melihat seperti apa ekspresimu. Wang Lin segera meraih pedang itu, lalu menanamkan kekuatan jiwanya sendiri di atasnya dan melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Pedang berharga dari ke-12 pedang itu tidak sederhana, dan tingkat kultivasi ke-12 pedang itu tidak cukup tinggi untuk menggunakan kekuatan penuh dari pedang berharga ini. Namun di tangan Wang Lin, itu adalah cerita yang berbeda. Wang Lin menghabiskan waktu selama 1 bulan di bawah tanah tempat Jisoo meninggal sebelum akhirnya berhasil memurnikan energi pedang. Kali ini dia memurnikan energi pedang sepenuhnya untuk digunakannya sendiri. Ini berbeda dengan energi pedang Moyang yang hanya menyimpannya dan kemudian membuangnya keluar untuk digunakan sebagai barang sekali pakai. Setelah menyempurnakan energi pedang Jisoo, Wang Lin dapat mengirimkannya dan mengambilnya kembali sesuai keinginannya sendiri. Dia bahkan dapat membagi energi pedang menjadi 10 energi pedang yang berbeda dengan kekuatan yang tersebar merata. Tentu saja dia dapat menggabungkannya lagi untuk mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan dari sinar energi pedang Ling Tianho. Hasilnya, energi pedang ini menjadi jauh lebih fleksibel dibandingkan sebelumnya. Ini adalah perbedaan antara langit dan bumi. Bahkan di antara ke-12 pedang, kebanyakan dari mereka hanya dapat menggunakannya seperti barang sekali pakai. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkannya dan mengambilnya kembali sesuai keinginan mereka. Wang Lin mampu melakukan ini karena kultivasinya telah mencapai tahap awal Ascendant. Selain itu, untuk memudahkan para muridnya menggunakannya, ketika Ling Tianho menghadiahkan mereka energi pedang, dia menghapus kekuatan jiwanya sendiri dari mereka. Itu membuat pedang-pedang ini menjadi barang tanpa pemilik. Itu membuat seolah-olah energi pedang itu menjadi barang tanpa pemilik. Hanya dengan melakukan ini, Ling Tianho bisa melindungi murid-muridnya jauh lebih baik daripada yang dilakukan oleh Tian Yunzi. Dia memberi murid-muridnya seberkas energi pedang yang kuat, sementara Tian Yunzi hanya memberi murid-muridnya sesuatu yang nyaris tidak memenuhi syarat sebagai harta untuk menyelamatkan hidup. Ling Tianho telah mengatur agar Tan Lah pergi ke tanah roh iblis untuk melindungi murid-muridnya, namun Tian Yunzi tidak melakukannya. Hal ini sangat berkaitan dengan dao mereka masing-masing. Dao Ling Tianho adalah dao tirani. Hal ini membuatnya sangat protektif terhadap muridnya sendiri, sehingga orang luar tidak diizinkan untuk mengganggu muridnya. Justru karena inilah, meskipun sekte pedang Daluo memiliki nama yang sangat buruk, semua murid tetap menghormati pedang suci Ling Tianho dengan sangat hormat. Namun karena ini jugalah, tidak banyak kultivator yang sangat kuat di sekte tersebut. Alasannya adalah sangat sulit untuk menjadi benar-benar kuat di bawah perlindungan semacam ini. Di sisi lain ada sekte Tianming. Dao Tian Yunzi mengikuti kehendak surga. Hidup dan mati murid-muridnya ditentukan oleh surga. Kekuatan mereka juga ditentukan oleh takdir. Meskipun metode sektenya seperti ini, namun hal itu menyebabkan sekte Tianming memiliki banyak ahli. Hanya 7 murid sejati itu saja sudah sangat kuat. Itu bahkan belum menyebutkan banyak orang yang tersembunyi di dalam sekte dan telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.